Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gudang Barang, dan Gudang Barang kali ini akan mereview sebuah perangkat, yaitu mini keyboard. Mini keyboard ini merupakan perangkat input untuk beberapa perangkat gadget dan multimedia seperti yang ditujukan dalam box ini, antara lain untuk Android TV box, kemudian bisa digunakan untuk smart TV, dan juga bisa digunakan untuk smartphone tentunya dengan OTG converter, kemudian bisa digunakan untuk PC, netbook, kemudian tablet, bahkan untuk Xbox pun juga bisa. Seperti apa perangkatnya nanti akan kita buka ya. Langsung saja. Di sini kita bisa melihat isinya, antara lain ada buku, panduan atau buku manual, keterangan tentang produk ini, dan untuk keyboard ini sendiri tidak dijelaskan mereknya, jadi hanya namanya saja, mini keyboard. Kemudian kita lihat isinya. Isinya ada kabel USB-A dan seperti ini kabelnya. Kemudian isinya di sini ada sebuah mini keyboard, dan mini keyboard ini dilengkapi dengan backlight, yaitu lampu penerang pada keyboard. Dan kita lihat di bagian belakang, jelas sekali bahwa input yang dipakai adalah 5 volt, tegangan 5 volt, kemudian arusnya 300 mA. Bisa menggunakan baterai, nanti akan kita lihat ya. Di samping atas itu ada tombol on dan off, kemudian ada port USB untuk charging. Kemudian kita lihat isinya. Oke. Isinya di sini ada baterai, yaitu BL5C. Ini baterai yang biasa dipakai untuk HP ya, HP. Kemudian selain menggunakan baterai charging, bisa juga menggunakan baterai ukuran A3 sebanyak 2. Jadi nanti bisa kita pasang di sini. Kemudian dilengkapi juga dengan receiver. Di sini menggunakan koneksi Bluetooth. Nanti receiver ini nanti dipasang di USB. Oke. Kalau kita lihat banyak sekali tombolnya. Ini mirip seperti keyboard pada umumnya, namun dilengkapi juga dengan pengaturan volume. Ini pengaturan volume, kemudian play and pause, previous, next, kemudian ada gulir, bisa digunakan untuk scroll ya. Kemudian oke. Di sini ada tombol play, ada email, kemudian mute, kemudian klik kiri, kemudian di sini ada klik kanan, ada Internet Explorer atau browser ya di sini, kemudian ada home dan ada search. Oke, di sini ada 2 klik kiri dan klik kanan. Di sini juga ada 2 klik kiri dan klik kanan ya. Kemudian semuanya berwarna putih dengan background hitam, kecuali beberapa tombol, yaitu yang berwarna biru. Jadi yang biru ini artinya kita tekan secara bersamaan FN, kemudian RF atau pagar, ini gear ya, kemudian FN touch, spasi ya, ini spasi, kemudian enter, and dan seterusnya. Oke, di sini kita akan mencoba
bagaimana hasilnya ketika digunakan pada TV box. Oke, langsung kita meluncur. Baik, di sini kita lanjutkan dengan Smart TV. Kebetulan saya menggunakan set-top box dari Xiaomi dan sudah saya hubungkan receivernya berupa USB, dan di sini akan kita nyalakan on off-nya di bagian ujung kanan atas. Oke, agak gelap ya. Jadi kita akan tes. Yang pertama kita nyalakan dulu lampunya. Kita nyalakan lampunya. Di sini tekan saja tombol FN dengan gear. Oke, ini yang pertama warna merah, kemudian ada warna hijau, ada warna biru ya. Oke, saya akan pilih warna hijau saja. Oke, di sini menggunakan warna hijau, dan bisa kita lihat di sini ada tombol volume naik turun ya. Kita coba. Jadi kalau kita biarkan beberapa detik akan mati dengan sendirinya. Mungkin ini safe mode untuk menghemat baterai ya, tapi ketika kita klik nanti akan menyala lagi seperti ini ya. Oke, kita lihat, saya pencet volume. Oke, berfungsi ya. Kita lihat di bagian kanan atas itu volume. Oke, volume naik turun. Kemudian di sini ada scroll atas kiri kanan untuk menggeser, dan ada tombol OK ya. Tombol OK, saya akan geser ke bawah ya. Oke, bergeser ya. Saya pencet naik kanan. Oke, berfungsi dengan baik ya. Kemudian di bagian atas ini ada tombol play, kemudian tombol email, mute untuk mematikan suara, kemudian saya nyalakan lagi. Ada mouse kiri dan mouse kanan ya. Klik kiri, saya coba klik kiri. Nah, itu bisa kita lihat muncul ada kursor ya. Kemudian ini adalah touchpad, jadi kita coba seperti apa touchpadnya. Oke, bisa kita lihat tingkat sensitivitasnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur tingkat sensitivitas dengan cara FN dan spasi ya. Kita pencet 1 untuk tingkat pertama, ada 3 tingkat ya. Ini kita coba seperti ini. Ini paling sensitif ya, ini paling sensitif, hanya gerakan sedikit saja ini langsung lincah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pencet 2 lagi. Nah, ini agak berkurang sensitivitasnya. Kemudian saya pencet sekali lagi. Oke, ini yang paling rendah sensitivitasnya. Oke, tadi di sebelah kanan itu ada tombol pencarian, search, kemudian ada home ya. Kita pencet search, langsung muncul di bagian bawah ada pencarian, kemudian ada tombol home. Home kita pencet saja ya, langsung kembali ke home. Ini tampilan home-nya. Kemudian explorer, ini browser ya. Ini untuk browser, kita pencet langsung menuju ke Google Chrome ya. Saya tekan lagi ke home lagi, kembali ke home. Oke, jadi sangat membantu sekali. Sebelah kiri juga ada klik kiri dan klik kanan ya. Klik kanan untuk undo atau back ya.
Jadi ada klik kiri, klik kanan untuk undo dan back untuk klik kanan. Kemudian tombol-tombol ini banyak sekali ya fungsinya yang belum kita coba. Nanti bisa kita explore lagi tombol-tombol dari keyboard, tapi ini fungsinya sama seperti keyboard pada PC atau komputer yang ukuran besar. Cuma kalau kita lihat ini sangat handy banget ya, nyaman untuk dipegang. Jadi seperti kita mau bermain game ya. Jadi kalau misalkan kita coba untuk bermain game, lumayan ya. Di sini sudah ada game. Oke, ini juga lumayan membantu ya ketika kita bermain game di Android, di Smart TV. Ketika bermain di Smart TV, ini sangat membantu. Kursornya bisa kita geser. Oke, kita menuju ke pemain tunggal. Oke, sangat membantu sekali. Oke. Oke, kita main. Oke. Jadi sangat membantu sekali untuk bermain. Oke. Oke ya. Ini bisa kita pakai untuk bermain gitu ya. Seru. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam gudang barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.